Hari ini tanggal 28 Januari 2026, hari Rabu masa biasa yang ketiga, tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Dan gereja pada hari ini memperingati peringatan wajib Santo Thomas Aquinas. Kita menyampaikan wujud-wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dari keluarga Jackie Nice Day untuk kesembuhan anaknya Lauren dan istrinya Anita Caroline. Dari keluarga Bapak Yones Bakri, mohon kesembuhan ayahnya Matius Jumbing di Sanggau. Kita juga menyampaikan wujud doa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study, and for blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Lingjulung, Andrew Lingjulung, and Sel Lingjulung, Alexander Ling Kailung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Gadiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stephanie Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herplanus Apeng, Ibu Serli, Lenden, dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Mitubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Sindi di Jakarta, mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dr. Dani Asudarsono, semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Mohon kelancaran usaha dan pekerjaan bisnis dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, dan pemulihan kesehatan Ibu Monica Nancy Marina, serta kesejahteraan dan kelancaran studi untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan untuk Bapak Robert Bintoro dan Ibu Agnes Alicia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, mohon kesehatan Ibu Tresia Liubun dan kesejahteraan Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranatpunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Mama Ana Muras, mohon pemulihan kesehatan untuk Rosalina Imbok, Franciscus, serta kesejahteraan untuk Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, serta Papa Peter Ho di Semunjan, Kucing, Sarawak. Untuk keluarga Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak dan cucunya. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Li Huang, Bapak Epik Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan kesejahteraan di Surabaya, serta pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto. Dirawat di Rumah Sakit Adi Husada, Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni segala dosanya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan Julianus Hendy Lim, Fernadi Lim, Gerardi Wioto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aneswela, mohon dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan untuk keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Ion Mei di Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Ju Chu anak dari penyakit amnesia.
Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Steli Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan rahmat yang melimpah, serta rezeki untuk keluarga Ibu Yolena Yosinori Ayang, serta kelancaran studi dan kesehatan untuk Bernardus Febrian di Yogyakarta. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni di Rantau Montrado, Singkawang, anak cucu taat setia pada Tuhan, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Surkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Enike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo Ipander Aristo Sudarnoto dipulihkan kesehatannya, serta Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Serian, Kucing, Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan di Labuan Sabah. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Dari keluarga Bapak Paulus Sugeng Raharjo dan Ibu Veronica Nyukin. Mohon kesehatan dan kelancaran studi untuk Jessica Natalia Chris Selsi, S3 di Korea Selatan jurusan Teknik Nuklir, serta Dian Ayunda Kristi S1 Farmasi di Brawijaya Malang, serta untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang dan Ibu Elizabeth Chia di Pontianak diberikan kesehatan dan kesejahteraan, serta untuk keluarga Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Sofia Clarissa, Queen Madina, bijak dalam belajar dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud-wujud misa dari keluarga yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026, hari Rabu masa biasa yang ketiga tahun kedua dalam tahun liturgi. Seorang penabur keluar menaburkan benih. Benih itu sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bro Akeng. Umat Israel di padang gurun menggambarkan kehidupan kita. Allah mengikuti mereka dalam sebuah kemah. Ia menolak rumah tetap yang mau dibangun oleh Daud. Kediamannya yang benar ialah hati insani. Kesitulah arahnya. Orang lalu terbuka terhadap sabda Allah dan roh Allah diam di situ. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah membangun dunia menjadi tempat tinggal-Mu melalui Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga Ia sebagai batu sendi selalu menghimpun kami dan menjadikan kami umat kesayangan-Mu yang mengenal Engkau
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu Raja Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan pada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku. Tidak pernah aku diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernah kekal kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku. Aku bersabda, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu katakanlah begini kepada hamba-Ku Daud. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau daripada ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan Raja Ahaz untukku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari hadapanku. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhatian bersama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian akan kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan bapaknya, dan ia akan menjadikan putraku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan itu dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masuk tanggapan dan referen. Bagi dia aku akan memelihara kasih setiaku untuk selama-lamanya. Bagi dia aku akan memelihara kasih setiaku untuk selamanya. Engkau berkata, telah kulihat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku hendak bersumpah pada Daud, hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tatahmu turun-temurun. Bagi aku akan memelihara kasih setiamu untuk selamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi antara raja-raja bumi. Bagi dia aku akan memelihara kasih setiaku untuk selamanya. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa dan tatanya seumur langit. Bagi dia aku akan memelihara kasih setiaku untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah
Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang amat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak di darat di tepi danau. Dan Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semang duri, lalu makin besar semang itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan ada sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendiri, para murid ikut, ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kalian telah diberi rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kalian memahami perumpamaan ini? Jika demikian, bagaimana kalian dapat memahami semua perumpamaan lainnya? Penabur itu menaburkan sabda. Orang di tepi jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian pula yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Bila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang jatuh di tengah semang duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah baik adalah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang penabur keluar untuk menabur. Sedikit demi sedikit Yesus menarik perhatian para murid. Mereka disiapkan untuk dapat menerima sabdanya. Yang diharapkan olehnya ialah hati yang terbuka terhadap sabdanya. Tiada orang yang dipaksa, maka Yesus mengajak menyingkirkan apa saja yang dapat merintangi sabda itu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit yang memohon doa, dan kami doakan Engkau pulihkan kesehatan mereka, serta Engkau selamatkan semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini,
Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seruman Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, perkenankanlah kami memahami misteri-Mu pada Yesus Mesias, biji gandum yang jatuh di tanah dan mati, anggur yang ditumpahkan demi kami, serta sumber kehidupan bagi semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Kedakan jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menyambut sabda Allah
dalam hati tulus dan jujur dan menghasilkan buah dengan sabar. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pertumbuhan perkembangan, kami bersyukur bahwasanya sabda-Mu bagaikan benih yang ditaburkan di bumi ini. Kami mohon semoga menghasilkan buah dan menjadikan kami orang yang selalu mengandalkan penyelamatan daripada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.